Saya awali dengan siapa yang tidak kenal tembok Cina coba, yang sangat besar juga panjang ini. Mungkin belum pernah nonton On the Spot sambil makan malam, dan tembok besar ini menurut legenda dibangun untuk melindungi Tiongkok dari bahaya. Entah bahaya seperti apa, pasukan Mimi Perry kah? Atau koloni ragil Germani kah? Apa bisa jadi si amulet yang suka berubah ke mode Kurama? Oh, wah, oh iya, diawali dengan teriakan itu. Di samping tembok Cina, sekelompok om-om sedang dikejar oleh para penunggang kuda. Om-om juga sama kukudaan, dan mereka berhasil mengecoh pengejar menggunakan sebagian kuda pengangkut barang mereka yang dilepasin. Hingga akhirnya mereka lolos dari kejaran pasukan berkuda. Oh, wah, hiat, wah tahu itu. Ketika matahari telah berganti sip dengan bulan, pada saat om-om itu beristirahat di gurun, Tofar kembali menegaskan misi mereka, yaitu untuk mencari bubuk hitam ajaib yang mampu merubah udara menjadi api dan dapat membunuh banyak orang dalam sekejap, yang akan mereka jual ke negara-negara barat. Namun ketika William sedang mengobrol berdua dengan Tofar tentang masalah, emang bener Torik udah haji di umur 2 bulan pun dalam sekejap, hup. Seketika teman-temannya lenyap di mangsa makhluk misterius. Dan tentu dong William dan Pero bersiap menggunakan dua pedangnya. Hingga set, William berhasil membunuh makhluk itu dengan menyabet tangannya hingga putus. Lalu dia mengambilnya untuk mencari tahu apa sih yang mereka bunuh. Di pagi harinya kini hanya tersisa William dan Tofar, yang mana mereka harus memacu kudanya lagi, karena para bandit gurun masih kekeh memburu mereka. Karena mereka darmaji katanya, makan gorengan masing-masing 5 ngakunya hiji, alias 1. Hingga sampailah mereka di tembok besar dengan puluhan pasukan angkatan darat Tiongkok yang sudah siap untuk menusuk mereka dengan panah, dan mencolok-coloknya dengan tombak. William juga Pero pun turun dari kuda isahnya, dan memilih untuk menyerahkan diri kepada pasukan Tiongkok daripada harus dikuliti oleh para bandit dan dijadikan adonan bakwan anget. Disinilah mereka berdua sekarang sembari di talian, sementara para komandan memeriksa tangan yang mirip seperti ceker ayam itu. Lalu komandan cantik nan imut bernama Lin menghadap ke William dan menanyakan di mana ceker itu ditemukan om. Tanpa basa-basi William berkata bahwa lengan itu tidak ditemukan, melainkan diambil ketika dia membunuh binatang misterius tersebut. Lin segera memberitahu kepada komandan lain karena ternyata si Eteh ini jago bahasa Inggris juga Mandarin. Mereka terkejut karena waktu penyerangan lebih awal daripada yang diperkirakan. Tetapi mereka segera tertawa meledek karena tidak percaya William telah membunuh makhluk itu. Namun seorang ahli strategi Wang mengonfirmasi cerita mereka itu adalah benar karena dia melihat darah hijau di pedang milik William. Lin menanyakan apa tujuan om-om sekalian datang ke sini. William pun menjawab bahwa tujuan mereka untuk berdagang. Lin mengetahui mereka berbohong karena tuh lihat itil angsa, baju kalian juga prajurit, dan dia berniat akan membunuhnya. Para komandan pun setuju akan hal itu. Tetapi Wang menentang kegiatan tersebut. Sebelum mereka dapat mengulik semua informasi dari dua om-om itu, tetapi tiba-tiba satu kerocok masuk dan mengumumkan bahwa tembok besar Cina akan diserang. Atas perintah Jenderal Xiao Heng Manghao si suku Haki, William dan Tofar dikurung terlebih dahulu karena pasukan akan bersiap menyambut penyerang. Dalam perjalanan ke penjara, Wang memberitahu mereka dan kita bahwa monster yang akan disambut itu disebut Tao Tai yang menyerang setiap 60 tahun sekali. Namun ketika sampai di pintu penjara, prajurit bernama Peng Yong yang sebut saja Nipeng kehilangan kuncinya, sehingga dia diperintahkan untuk bawa saja si om-om ke atas dinding.
Ketika sudah sampai itu di atas dinding, William dan Tovar melihat para tentara yang begitu banyak sedang bersiap di posisinya masing-masing. Dengan perasaan gugup, dak-dik-dukser, bulu ketek, bulu hidung, bulu pantat sedikit berkeringat plus jojogedan. Seperti sedang dinyanyikan lagu See You Again Remy Koplo, aka Sinting. It's been a long day, where I show my friend, Dan saat monster itu mulai mendekat, bola api dan pemanah bersiap untuk menyerang para monster yang ternyata ada jutaan biji Ning Edun, dan inilah pesta penyambutannya. William dan Perrault menyaksikan tentara biru yang diisi para wanita gelis melompat menggunakan tali yang dikamah di badan mereka untuk menyerang monster secara dekat. Dan muncullah ratu dari para monster. Dia adalah pemimpin yang mengendalikan makhluk bermoncong soang itu, sehingga mereka membidiknya menggunakan bola api. Tetapi segera para pengawalnya melindungi sang ratu membentuk sebuah kubah, dan dia segera memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memanjat tembok. Oleh karena itu, jenderal memerintahkan tentara ungu untuk bersiap dengan pertempuran tangan kosong. Tetapi mereka malah lulu lantah ning semuanya, seperti debu yang ditiup. William dan Tovar melihat keadaan, wah kacau nih, bisa-bisa kita dicemil monster moncong, sehingga William memerintahkan Nipeng untuk melawannya. Sementara musuh Spider-Man membebaskan William dan Tovar. Lah, kok ini saya di mana nih? Nipeng mulai mencolokkan tombaknya kepada sang monster, tetapi dia terhempas karena memang jagonya si beliau ini nyanyi. Coba aja cek di Google. Kedua tahanan pun terbebas, dan setelah diberitahu bahwa kelemahan makhluk moncong itu dicolok matanya bukan anunya karena gapunya, mereka mulai menunjukkan kepiawaiannya mengalahkan monster Tao Tai yang berhasil mencapai atas tembok dengan gagah, dengan keren, tanpa rasa takut. Walaupun sedikit keringetan di bagian ketek, tapi aksi mereka tidak dapat dianggap remeh, seperti nasi yang menempel di bibir. God made those things. None that we know. Setelah Ratu Tao Tai memerintahkan anak buahnya untuk mundur dulu, Lin dan para pemimpin tentara mendekati William dan Tovar. Duo itu mendapatkan pujian dari Jenderal Seng Wi Hao Leng Se Hao suku Haki, yang lantas mereka dikirim untuk beristirahat di barak. Tetapi baru sebentar memejamkan kelopak mata, mereka dibangunkan oleh musuh Spider-Man yang ternyata di sini bernama Ballard. Dia menanyakan kepada mereka, "Ngapain kalian datang ke Tiongkok?" William lalu menjawab bahwa saya mau di Wing Chun sama Ip Man, Pak. Sementara Tovar pun menjawab juga kalau saya ingin foto sama Tom Ming Se. Bukan gitu, enggak, bukan. Kedatangan mereka ke sana ingin mencari bubuk hitam. Dan Ballard menegaskan bahwa dia sudah berada selama 20 tahun di sini dan menemukan bubuk hitam dan keluar hidup-hidup adalah dua hal yang berbeda. Halah, bisa aja Green Goblin. He needs help getting out. Right. We play our part. Kemudian dua orang itu diundang ke jamuan makan dan disambut oleh jenderal beserta tentaranya. Satu komandan mempertanyakan busur William yang sangat kuno karena tidak sebanding dengan keahliannya yang mampu menembak tepat sasaran, terutama ke hati para janda-janda bening. William berargumen bahwa walaupun kelihatannya senjata yang dipegangnya jelek, tetapi senjata ini tidak ada bandingannya, kecuali kalau lawannya pakai basoka, ya saya lari. Dan tentu saja jenderal ingin melihat kehebatan dari senjata milik William. Apalagi kalau udah berurusan dengan masalah perjandaan mah, si jenderal mah girang. William lantas memerintahkan Tovar untuk mengambil mangkok, dan mereka saling membelakangi sebelum akhirnya William memerintahkan Tovar untuk melemparkan mangkok dengan ketinggian 10 yard. Kalau enggak segitu takarannya, William akan menembak saja biji milik Tovar. Dan inilah aksi kehebatan William.
Setelah itu, Lin menunjukkan kepada William sebuah benda bagi yang digunakan selama pertempuran, dan diajaklah si William ini untuk mencobanya, yang awalnya beliau tidak mau, tetapi setelah ditantang oleh cewek, William malu juga, karena hanya dia yang punya 2 biji di sana. Lin lalu mengikatnya sambil mengatakan bahwa, dipikir-pikir pose kita kok kayak pemeran kapal Titanic ya, dan William yang sedikit GR dan melurus anunya pun hanya bisa cengar-cengir saja. Lin menegaskan bahwa di sini para tentara tidak bertarung untuk makanan, melainkan berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Mendengar kata-kata besar, William gak jadi melompat karena kini anunya membesar dan takut tidak fokus saat melakukan aksinya, ntar mati film beresan dan dapat gajinya sedikit dong. We're not the same. Sehingga dia memilih untuk menuju Tofar yang sedang dikasih tunjuk senjata rahasia milik benteng Cina, dan masih ada banyak lagi senjata dan hal-hal yang belum mereka lihat dengan 2 mata belum mereka. Dan Ballard yang notabene-nya otaknya memang didesain menjadi seorang penjahat di beberapa film pun memberitahu waktu yang tepat untuk kabur, mencuri bubuk hitam pada saat peperangan antar pasukan tembok besar dan monster moncong panjang. I have black powder. Enough for several doors. Lalu William ditanya oleh Wang, kamu dapat batu ini dari mana? William pun tidak tahu karena benda itu ujug-ujug ada di tasnya, mungkin disimpan sama sutradara, dan menurut Wang mungkin batu itu berguna untuk melawan monster moncong soang. William bertanya balik, dari mana asalnya sih monster bermoncong soang itu? Dia diberitahu oleh Wang bahwa pada 20 abad yang lalu, ketika Tiongkok sangat menderita karena dipimpin oleh kekaisaran yang serakah, yang tidak memperdulikan rakyat kecil dan hanya mementingkan kesejahteraan pejabatnya saja. Kok saya sedikit familiar ya sama kisahnya. Muncullah sebuah meteor yang membawa monster Taotai jatuh ke bumi dan menciptakan gunung berwarna hijau yang menjadi sarang mereka. Dan setiap 60 tahun sekali mereka akan menyerang, seolah menjadi pengingat bahwa keserakahan akan menimbulkan sebuah kehancuran. Dan bila Taotai berhasil melewati tembok, mereka akan menuju ibu kota, memakan semua manusia yang ada di sana untuk dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi ratu yang akan menciptakan ribuan Taotai. Dan bila hal itu terjadi, tidak akan ada yang dapat menghentikan mereka. They disappear. We never find their bones. Pada malam harinya, Lin dan Jenderal menemukan seonggok mayat di atas tembok dan bertanya-tanya kenapa mayat itu digeletakkan begitu saja oleh Taotai. Lalu Jenderal memerintahkan pasukannya masuk ke dalam mode bertahan, berharap untuk membunuhnya. Lin dan Jenderal juga siap untuk bertarung, tetapi monster moncong menyerang 2 orang beda gender itu dari belakang. Sementara para kerocok berhasil membunuh monster yang ada di depan, sang Jenderal mendorong Lin untuk menghindari serangan dari monster. Jenderal berhasil membunuhnya, namun dia juga terluka cukup parah. Kemudian sang jenderal dibawa menggunakan tandu yang entah dari mana. Perasaan tadi nggak ada tandu, dipikir-pikir pusing, takutnya ditambah sinting. Jenderal memberikan perintah kepada Lin bahwa dia harus memimpin pasukan orde tanpa nama. Dan perintah itu dilakukan dengan hembusan nafas terakhirnya. Hingga raja pun mati. Lalu mereka memasukkan sang jenderal ke peti mati dan memberikan penghormatan terakhir dengan tentara yang berbaris di dinding, sambil melepaskan lentera yang diiringi nyanyian mengsedih. Kemudian saat rapat, Wang percaya bahwa batu yang dimiliki oleh William dan Tofar merupakan sebuah magnet yang dapat membuat monster soang tuli dan melemah karena tidak terhubung dengan ratunya. Dan karena hal itu jugalah kenapa William dapat membunuhnya. Tetapi gimana kita buktiinnya? William pun punya usul bahwa gimana kalau kita tangkap untuk mengujinya. Dan kita lihat efek apa yang terjadi. Dan hal itu segera diokelah kalau begitukan oleh yang lainnya. Spain. 他说他在西班牙见过。 Hingga keesokan harinya dengan kabut yang menyelimuti tembok Cina, mereka mengolesi tombak dengan obat bius sambil mengamati keadaan sekitar untuk bersiap jikalau tiba-tiba monster soang muncul tanpa bak bibu bebo. Sementara William menyelinap pergi bersama Nipeng yang diusir karena tubuhnya bergetar ketakutan. Tofar dan Ballard juga bersiap pergi, tetapi Tofar segera menghentikan pelariannya karena dia membutuhkan kehebatan busur milik William. Hingga beberapa saat kemudian setelah lama menunggu, seperti nungguin orang yang ngechat OTW padahal baru mau mandi, monster soang pun muncul tanpa disadari.
pasukan berani mati melompat untuk melakukan serangan balik, dan bila dua pedang muncul dari tembok untuk mengiris monster Taotei, seperti sedang memotong-motong cabai, bawang daun, engkol, bonteng untuk disatukan dengan mie instan. Jadi lapar brother. William pun ragu untuk pergi. Sementara para prajurit berhasil menjerat satu monster karena beberapa Taotei telah dibawa oleh kawan-kawannya. William lantas kembali untuk menyelesaikan usulannya dan menyuruh mereka untuk berhenti menarik. Tunggu dulu obat biusnya bekerja. Mereka menembakkan bola api untuk menciptakan sebuah penghalang bagi barudak moncong soang agar tidak mendekati buruan mereka. William mengambil anak panah dan berniat akan turun ke medan perang. Lin pun memerintahkan William untuk membawa busur suara angin agar dapat membantunya melihat lokasi di mana monster moncong soang itu muncul. Dan ketika sudah menggolosor seperti onye uaa, William akhirnya sampai di lokasi Toatei. Sementara anak panah melewatinya untuk menembak monster Toatei lain, dan dia segera menali kamah Toatei yang sedang tertidur agar bisa ditarik oleh Lin dan pasukannya. Namun Tofar muncul menyelamatkannya, dan mereka segera melakukan combo maut kembali, dan William pun menunjukkan kehebatan ulti panah yang menerjang hati para janda dengan bantuan Tofar. Itu saja ternyata belum cukup, karena para Toatei menerobos pelindung api dan menyerang mereka, sehingga William segera menembakkan beberapa panah sebagai sinyal yang dikirim kepada Lin, dan segera wanita imut ini memerintahkan pasukannya menggunakan bubuk hitam dan panah yang melesat shoot lalu meledak dor. Naasnya William dan Tofar terkena dampaknya juga. Setelah diselamatin oleh para tentara, William terbangun ketika dia sedang disembuhkan. Dan Lin memberitahu William bahwa Tofar temannya baik-baik saja. Syukur kalau begitu, kata si William. Lin segera bilang makasih karena keberaniannya turun dari tembok. Tetapi William menjawab, bisa aja kamu nenggelis. Itu semua kan karena sebuah kepercayaan yang nenggelis beritahu. Lin pun mengatakan bahwa bubuk hitam itu digunakan dalam keadaan mendesak saja, karena senjata itu sangat berbahaya. Dan William harus melupakan apa yang dilihat pada kejadian itu. Di tempat lain, semua orang mengelilingi binatang itu dengan siap siaga 86 menggunakan tombak. Dengan Wang yang menempatkan batu magnet itu di dekat monster moncong soang, dan melihat binatang yang nakal itu menjadi diam seperti ayam yang terkena penyakit demam. Tetapi Wang segera terkejut ketika utusan kekaisaran berniat mengirimnya ke ibu kota, dan kata si Wang, jangan nyari penyakit Mas Kuncir. Tetapi Mas Kuncir tetap ingin membawanya ke sana, dan Wang pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah perintah dari kekaisaran. Yang mana ketika para tentara bersiap karena merasakan pergerakan Toatei, Ballard dan Tofar bersiap untuk pergi dan mempertanyakan apakah CS kamu itu tidak akan membocorkan rencana Ballard. Tofar hanya menjawab, tak tahulah, kotanya saya, dan mereka segera pergi ke kamar tempat Ballard menyimpan stok bubuk hitamnya. Dan saat William masuk ke dalam kamar dan melihat dua orang cepot itu telah menghilang, dia menyadari bahwa mereka berencana untuk melarikan diri. Sementara tentara menemukan sebuah gua di bawah dinding yang menunjukkan bahwa barudak monster moncong soang sudah melewati tembok menggunakan lorong panjang tersebut, dan menyadari bahwa Toatei yang dibawa ke ibu kota adalah akses bagi ratu untuk memboyong jutaan monster Toatei untuk menuju ke sana. Sungguh pintar sekali, karena tidak mungkin mereka dapat sampai tepat waktu menggunakan kaki mungil mereka untuk mencapai ibu kota. Lin memutuskan untuk menggunakan balon perang baru mereka yang belum teruji. Sementara Ballard dan Tofar menyimpan peledak di gerbang, tetapi tidak menyala. Namun saat Tofar mendekatinya, duar, meledak. Ledakan itu terdengar oleh William yang segera menghampirinya bersama dengan Nipeng yang sedang bekerja di dapur. Dia pun mengikuti William menuju atas, yang sekarang si om pemanah janda ini menemukan keberadaan mereka, sedang mencuri perlengkapan untuk bersiap melarikan diri. We can make it. They need us here. Tofar meyakinkan William untuk melarikan diri bersama mereka. Ngapain di sini lama-lama, mending kabur Junaid. Tetapi William menolaknya karena dia percaya melawan Toatei adalah hal yang lebih penting. Tetapi hablem, dia segera dijatuhkan hingga tak sadarkan diri karena mereka sudah ngebet mau mampret alias kabur.
Di ibu kota Toata yang ditangkap akhirnya landing di depan kaisar yang umurnya kayaknya masih tuaan saya, dan penasehatnya mengatakan bahwa batu magnet itu adalah penemuan penting yang membuat monster ngeri itu terkendali tanpa menyadari bahwa kelakuan mereka kini akan menyebabkan huru-hara nanti. Sementara William dibawa untuk menghadapi Jenderal Lin, dan William berkata, "Saya bisa jelasin Nenggelis," tetapi Lin sudah tidak mau mendengar perkataan William. "Kalau saja aku bukan jenderal, Mas udah tak bunuh." Kemudian Nipeng muncul untuk membela William, karena dia melihat sendiri William mencoba mencegah Tofar dan Ballard, sehingga Lin memerintahkan William untuk dipenjara saja, dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar dua pencuri itu yang melarikan diri. Yang sekarang dalam pelarian Ballard mengkhianati Tofar. Tuh kan, otaknya memang si Udal mungil mah jahat. Di dinding balon udara dicoba lepas landas dan ada beberapa yang gagal. Namun balon udara milik Lin berhasil terbang. Sementara William dengan mengenaas terkurung di dalam selnya dan hanya bisa melihat balon udara berterbangan. Sebelum akhirnya Nipeng membuka kunci selnya dan silakan Om Gondrong keluar. What happened? We have failed. Dan dia diberitahu Wang bahwa rencananya telah gagal karena Toatai telah mendekati ibu kota. Dan William dibebaskan oleh Lin yang sekarang dia sedang bergegas menuju ibu kota menggunakan balon udara. William bertanya apakah masih ada kesempatan, wahai ahli strategi. Wang pun menegaskan masih Om. Dengan membunuh Ratu Monster Moncong Soang ada peluang untuk tetap hidup. Sehingga William menaiki balon udara bersama Wang juga Nipeng yang ingin ikut juga. Sementara itu Ballard terkena karma karena dia ditemukan oleh para bandit yang segera mengikatnya. Dan entah bodoh atau emang tolil, bandit-bandit gunung malah memainkan bubuk hitam di dekat api dan salah satunya terjatuh yang menyebabkan Duar tewaslah mereka bersama Ballard. Di ibu kota tempat itu telah dipenuhi oleh Toatai dan Lin mencoba melawan mereka semua hingga terjatuh dari balon udara. Namun ketika dia akan dijadikan cemilan, William melintas menggunakan balon udara untuk menyelamatkan Lin yang segera melompat dan William berhasil memegangi tongkatnya. Lin bertanya kepada William, "Kan udah dibebasin sama aku, kenapa bukannya pergi?" William menegaskan, "Inilah jalan ninjaku." Dan mereka pun menemukan keberadaan ratu yang sedang dijaga oleh pasukan monsternya, hingga mereka mendarat di depan kastil dan disambut oleh beberapa pasukan kroco. Sebelum akhirnya mereka menemukan kekaisaran yang sedang ketakutan. Dia mengatakan semua sudah terlambat, tetapi William Fit Alfriensnya menegaskan tidak, bila kita mematiin ratunya, bencana ini akan berakhir. Wang segera membuat rencana, yaitu dengan mengirim Toatai yang ditangkap itu kepada ratunya, dengan harapan bom yang dikalungin di tubuhnya akan meledakkan sang ratu. Mereka segera membawanya melewati gorong-gorong bawah. Tetapi shoot, mereka diserang hingga ada pasukan yang mati. Namun Nipeng berhasil selamat meskipun dalam keadaan terluka parah. William lantas melihat keadaannya dan memberitahu Nipeng bahwa dia akan hidup. Dan mereka segera berjalan di dalam koridor kembali. Namun Toatai menemukan keberadaan mereka, sehingga saya harus menarik kembali perkataan bahwa Nipeng hanya jago nyanyi. Karena di sini Nipeng melakukan pengorbanan epik dengan meledakkan dirinya sendiri ketika Toatai berlari ke arahnya untuk memastikan misi berjalan sesuai rencana. Segera mereka mempersiapkan rencana, membuka pintu, mengambil magnet sebelum akhirnya berjalan mundur dan binatang pun terbangun. Dia berniat menyemil mereka, tetapi tertahan oleh magnet dan lebih memilih untuk memakan daging. Lalu dia berlari menuju lingkaran pelindung ratunya untuk memberikan makanannya. William dan Lin pergi ke atas menara untuk mendapatkan posisi bidikan yang enakeun. Sementara Wang tetap berada di pintu dengan magnet yang dipegangnya. Dan William pun segera melesatkan tembakan panahnya. Namun panah tidak dapat menembus pelindung dari sang Ratu Moncong Soang, sehingga mereka naik lebih tinggi dan hal itu membuat Ratu tersadar hingga dia memerintahkan anak-anaknya untuk menyerang menara, dan hal itu membuat Wang melempar magnetnya ke Lin karena tahu hidupnya cukup sampai di sini saja. Percobaan kedua masih belum bisa dan itu membuat Ratu marah hingga dia menemukan keberadaan William dan memfokuskan anak-anaknya menyerang menara yang ada Williaman. Hingga keduanya melompat dari menara dan nyaris dihep oleh para makhluk. William segera melempar magnet dan Lin melepaskan tembakan terakhir. Dan Ratu sempat ingin menghentikan ledakannya tetapi mana sempat keburu Duar.
dan mereka menyaksikan semua Taotai jatuh karena tidak ada perintah dari sang ratu. Dan itulah yang menjadi kelemahan mereka. Coba jangan bergantung ke ratu, pasti udah dibabat habis tuh semua manusia yang ada di sana. Beberapa waktu kemudian di tembok besar, William menemukan Tofar yang dibelenggu. Mereka sedikit heureuy alias bercanda. Sebelum William mengungkapkan bahwa dia diberi dua pilihan, mau bawa bubuk hitam apa si Topar, dan William segera membebaskan temannya itu yang terkejut karena dia memilihnya. Ketika dalam perjalanan pulang, William dan Tofar dikawal keluar dari tembok dan William melihat ke belakang karena Lin mengawasi kepergiannya. Pero bertanya, apakah kamu tidak mau tinggal di sini? William menjawab, mau sih mau, tapi nanti kamu malah kesasar, bukannya pulang ke Eropa malah pulang ke Rahmatullah. Dan film pun beresan.